Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Mayangsari, NPM 17 135 70 dari STKIP PGRI Lumajang. Saya akan menjelaskan materi teori graf tentang pohon merentang. Materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang algoritma Kruskal. Pertama-tama, marilah kita pahami terlebih dahulu apakah algoritma Kruskal itu. Di sini ada pengertian algoritma Kruskal, yaitu algoritma Kruskal adalah algoritma untuk mencari pohon merentang minimum secara langsung didasarkan pada algoritma MST atau Minimum Spanning Tree secara umum. Perbedaan prinsip antara algoritma Prim dan Kruskal adalah jika pada algoritma Prim sisi yang dimasukkan ke dalam T harus bersisian dengan sebuah simpul di T, maka pada algoritma Kruskal sisi yang dipilih tidak perlu bersisian dengan sebuah simpul di T, asalkan penambahan sisi tersebut tidak membentuk sirkuit atau siklus. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam algoritma Kruskal. Langkah yang paling mendasar di sini, kita harus mengurutkan sisi-sisi graf dari bobot yang paling kecil ke bobot yang paling besar. Langkah yang pertama, T harus kosong. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Lalu tambahkan UV ke dalam T. Langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh graf berikut. Penyelesaiannya di sini, yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu sisi-sisinya dari sisi yang bobotnya paling kecil sampai ke sisi yang bobotnya paling besar. Sisi 1, 2 dengan bobot 10, sisi 3, 6 dengan bobot 15, sisi 4, 6 dengan bobot 20, sisi 2, 6 dengan bobot 25, sisi 1, 4 dengan bobot 30, sisi 3, 5 dengan bobot 35, sisi 2, 5 dengan bobot 40, sisi 1, 5 dengan bobot 45, sisi 2, 3 dengan bobot 50, dan yang terakhir sisi 5, 6 dengan bobot 55. Di sini sisi yang bobotnya paling kecil yaitu sisi 1, 2 dengan bobot 10 dan sisi yang bobotnya paling besar yaitu 5, 6 dengan bobot 55. Ini ada tabel langkah-langkah untuk menentukan pohon merentang minimum dengan menggunakan algoritma Kruskal. Langkah yang paling mendasar di sini kita urutkan terlebih dahulu bobot yang paling kecil sampai ke bobot yang paling besar. Hutan merentangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah yang pertama, sisi yang paling kecil di sini yaitu sisi 1, 2 dengan bobot 10. Hutan merentangnya dari 1 ke 2. Langkah yang kedua, dengan sisi
3, 6, bobot 15, hutan merentangnya 1, 2, dilanjutkan dengan 3 ke 6. Langkah yang ketiga, sisi 4, 6 dengan bobot 20, hutan merentangnya dari 1 ke 2, lalu 3 ke 6, selanjutnya dari 4 ke 6. Langkah yang keempat, sisi 2, 6 dengan bobot 25, hutan merentangnya 1, 2, 3, 6, 4, 6, dan 2 ke 6. Langkah yang kelima, sisi 1, 4 dengan bobot 30. Di sini ditolak. Mengapa ditolak? Karena tidak bisa dilewati karena sudah ada not yang terhubung dengan 1. Jika tetap dipasangkan, maka akan terjadi looping. Maka dari itu, sisi 1 dan 4 itu ditolak. Langkah yang keenam, sisi 3, 5 dengan bobot 35. Bisa dilihat, itu dari sisi 1 ke 2, lalu 3 ke 6, lalu 4 ke 6, selanjutnya 2 ke 6, dan yang terakhir sisi 3 ke 5. Nah, itu adalah hutan merentang yang terakhir. Jadi di sini bisa dilihat bobotnya. Dari bobot yang terkecil sampai ke bobot yang paling besar. Pohon merentang minimum yang dihasilkan yaitu dengan cara kita menjumlahkan bobot dari bobot 10 sampai ke bobot 35, yaitu 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 sama dengan 105. Jadi kesimpulannya di sini yaitu untuk menentukan pohon merentang minimum dengan menggunakan algoritma Kruskal ataupun dengan algoritma Prem, pasti hasilnya akan sama. Kalaupun tidak sama, pasti jumlah kuitnya akan sama. Setelah total kuitnya dijumlahkan semua. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.